Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Peran Tritunggal dalam Penginjilan. Bacaan kita terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengertian misi atau penginjilan adalah melaksanakan kehendak Allah untuk menggenapi tujuannya di dunia, yaitu menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya dan melalui karya Roh Kudus. Ini merupakan pesan utama dari Injil, bukan hanya bagi setiap misionaris, melainkan juga bagi kita setiap orang yang percaya. Bagi beberapa orang Kristen, penginjilan mungkin sekedar menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain atau berkorban bagi orang lain. Namun ternyata lebih dari itu. Penginjilan yang benar haruslah berakar pada pemahaman akan peran Allah Tritunggal dalam penginjilan. Peran Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta gerejanya terhadap penginjilan adalah yang pertama, Allah Bapa sebagai sumber, pencipta, dan tujuan misi itu sendiri. Misi tidak lain dari pelaksanaan maksud-maksud Allah melalui proses-proses historis menggenapi tujuannya di dunia ini. Allah memiliki cara tersendiri dalam penginjilan dan mampu menarik orang dan membawanya kepada Injil. Yang kedua, Yesus merupakan pesan bagi setiap utusan Injil dan teladan dalam hal kerendahan hati, kepelayanan, dan penderitaan. Sebagai anak Allah, Yesus melalui kematian dan kebangkitannya adalah inti dari penginjilan itu sendiri dan teladan dalam segala hal. Yang ketiga, Roh Kudus merupakan Roh Allah yang diam di dalam kita, sehingga memampukan kita untuk melakukan misi Allah di dunia yang penuh tantangan ini. Yang keempat adalah gereja, yaitu cerminan Trinitas di dunia, bertugas membangun dan membina komunitas murid Kristus yang bersaksi. Karena Injil, melalui kuasa Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam Kristus tidak hanya diselamatkan dari neraka, kita bahkan menjadi ciptaan yang baru, dengan hati yang berubah, keinginan yang baru, dan sikap yang diwujudkan dalam perbuatan baik. Ini adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kita dengan kuasanya. Perbuatan baik bukanlah sarana keselamatan, tetapi mereka adalah bukti dari keselamatan itu. Mereka yang diselamatkan oleh kuasa Tuhan akan selalu menunjukkan bukti keselamatan oleh hidup yang diubahkan. Amin.